Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Aulia Alwi dengan NIM 199314204 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedetail mungkin tentang peramalan permintaan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis peramalan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau ekonomi forecasting. Di sini peramalan ekonomi forecasting menjelaskan tentang siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, kesediaan uang dan kesediaan dana yang dibutuhkan untuk membangun indikator-indikator perencanaan lainnya. Yang kedua yaitu peramalan teknologi atau biasa disebut dengan technological forecasting. Di sini teknologi forecasting sangat memperhatikan tentang tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk-produk baru yang menarik, yang sangat dibutuhkan pabrik dan peralatan pabrik. Yang ketiga yaitu di dalam peramalan permintaan atau biasa disebut dengan demand forecasting, kita juga membahas tentang proyeksi permintaan untuk produksi atau layanan suatu perusahaan. Di sini juga kita membahas tentang sifat-sifat peramalan. Sifat-sifat peramalan yaitu yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramalan ini hanya bisa mengurangi ketidakpastian. Begitulah yang disebut dengan peramalan. Yang kedua yaitu peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran peramalan atau kesalahan. Artinya di sini karena peramalan juga mengandung ketidakpastian. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam peramalan permintaan. Yang pertama menentukan daerah, yang kedua menentukan lingkungan, lokasi yang baik, misalnya yaitu lokasi di kota-kota besar, lokasi di pinggir jalan, dan lokasi di luar kota. Yaitu pendekatan dalam peramalan. Pendekatan dalam peramalan sama halnya dengan pendekatan dalam sebuah mengambil keputusan manajemen. Pendekatan peramalan ini erat kaitannya dengan manajemen. Maka dalam melakukan peramalan kita harus memerhatikan yaitu dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangka peramalan. Yang pertama yaitu jangka pendek. Jangka pendek ini usianya yaitu 3 bulan sampai 1 tahun, di mana 3 bulannya itu atau sampai 1 tahunnya itu ditujukan untuk merencanakan pembelian bahan baku, jadwal kerja, tenaga kerja, atau tingkat produksi. Yang kedua yaitu jangka menengah. Peramalan jangka menengah ini disampaikan dari bulanan sampai 3 tahun. Ini ditujukan untuk merencanakan penjualan, anggaran produksi, dan kas produksi. Yang ketiga yaitu jangka panjang. Jangka panjang ini meliputi dari 3 tahun bahkan lebih, ditujukan untuk merencanakan produksi, pengembangan lokasi dan fasilitas, dan pembelanjaan. Sedikit juga saya jelaskan tentang peramalan permintaan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita bisa menggunakan metode kuantitatif, misalnya timbulnya dampak pada perekonomian masyarakat Indonesia, di mana misalnya salah satunya yaitu penyediaan seragam sekolah dengan adanya kebijakan dari pemerintah yaitu belajar dari rumah, sehingga toko-toko penjualan baju sekolah itu sangat penting untuk memeriksa atau memperkirakan penjualan selanjutnya dengan menyediakan stok atau memperkirakan stok yang ada. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi sedikit materi yang saya sampaikan tentang peramalan permintaan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.